di kantor kalian masing-masing tuh ada yang kena penyakit itu? COVID. Iya. Waduh. Kalau kabar burungnya sih ada. Ya. Masa ODP sih ya gue juga ODP. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Andi Wibo di channel ini. Sekarang gua akan buat yang tetap di dalam ruangan yang bukan outdoor, yaitu gua akan buat konten yang ngobrol-ngobrol sama temen gua yang udah pasti bidang profesi pekerjaannya tuh beda-beda gitu. Apalagi sekarang WFH tuh masih diperpanjang terus ya, entah sampai kapan nih WFH. Dan ada juga mungkin yang pekerjaannya itu udah kembali normal. Nah, gue akan ngajak ngobrol mereka maksudnya. Nggak secara kontak langsung fisik, tapi secara online, sesuai anjuran dari pemerintah. Langsung aja ke aplikasinya. Oke, sekarang kita udah masuk di aplikasinya. Sekarang kita akan komunikasian sama teman-teman gue yang pekerjaannya udah pasti beda-beda. Say hi dulu dong, say hi. Halo. Kali aja ada yang mau. Goy, ya pakai muka dong. Habis ngelelang. Yang dari si Umi dulu, gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Posisi di mana nih? Tidak tahu. Masih di kosan di Depok. Si Melan, gimana keadaannya? Mel? Masih sibuk kerja. Oh kerja, lu nggak WFH berarti? Nggak ada gue WFH. Orang TV. Mas Ber, gimana Mas Ber? Halo Mas. Sehat. Di mana keadaan sekarang? Di mana? Lokasi di mana lokasi? Sekarang gua di Bali, Mas. Wih. Jauh. Atuh temen tuh gue. Iya. Nah, itu. Soalnya kerjaan kan mintanya dipindah-pindah gitu, Mas. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah, ikut aja gitu. Oke, si Igoy gimana Igoy? Masih free gua. Lagi pada tethering ya? Oh, iya. Yaudah, nih ada Ilham masuk join nih. Nah, Oke, dari Melan. Pekerjaan lo apa sih Mel? Kok bisa masuk terus? Gua kru TV, lebih tepatnya production assistant. Oh, kru TV. Masih tetap kerja buat kalian yang di rumah nonton TV ya. Biar nggak sia-sia gue kerja. Sekarang nontonnya YouTube Kamelan. Jangan dong. Iya, iNews kan Tapi trending terus. iNews. Kalau stripping YouTube-nya iNews nggak apa-apa kok. Yang penting iNews aja. Loh, Nah ini ada yang baru datang nih, Ilham. Oi. Say hi dulu dong, say hi. Halo. Lokasi ente di mana lokasi ente? Lokasi di Bogor. Bojong Gede. Bojong, bocah Bojong ya. Aman Bojong. Bocah dia. Aman. Ya? Tenang. Semua kayak nggak ada apa-apa. Waduh. Aman. aman terkendali ya. Semua kayak nggak ada apa-apa. Gue nanya dari posisi terjauh dulu nih. Bali. Oke, Mas Ber. Yo, gimana Mas? Lu WFH apa udah kerja? Udah kerja kayak biasa? Masuk terus Mas, terus. Profesi lu apa sih? Jadi kalau gue di sini kan kebetulan ikut program manajemen trainee ya Mas, dan ditempatkan di posisi sales and marketing. Oh iya. Jadi untuk pasar di perusahaan saya ini toko-toko retail dan toko-toko besar gitu Mas, untuk bahan bangunan seperti itu. Oh. Terus lu kan ke tempat kerja lu itu kan keluar ya? Gimana keadaan di sana? Nah, kalau pas di Bali ini kebetulan per tanggal awal bulan Maret kalau nggak salah gue baru sampai Bali itu awal Maret ya Mas. Di Bali ini Maret awal pas gue sampai sini, beberapa hari setelah itu udah mulai diterapkan kayak social distancing, terus kemudian kayak pembatasan jam malam. Jadi kalau di Bali ini ada
pembatasan sampai jam 9 malam kayak gitu. Oh, Udah pembatasan. setelah itu udah sepi banget, udah nggak boleh ada kegiatan apapun. Udah nggak boleh keluar ya. Balinya tepatnya di mananya Bali? Tuh. Kalau gue di Denpasarnya Mas. Oh, Denpasar kotanya ya. Iya. Berarti udah social distancing dan dibatasin waktunya. Kalau pas di Ya, jam dibatasin. kerjanya rame nggak? Kalau di jalanan sih ya sekarang ini udah kan karena mungkin Bali daerah wisata dan banyak hotel-hotel yang udah mulai sepi, akhirnya pegawainya dirumahkan kan. Oh Nah, gitu. otomatis itu jadi pegawainya dirumahkan dan kalau patuh sih patuh Mas, jadi ngikutin peraturan Pemdanya. Iya. Dan jalanan sekarang udah mulai agak sepi-sepi gitu sih Mas. Itu Renggang nggak ya? terlalu rame. Terus turis-turis juga pada pulang semua ke negaranya. Kayak sepi Mas ini Bali. Umi gimana Umi? Sekarang Masih WFH apa sih. masih udah masuk? Udah Masih- kebaca tujuannya kemana kalau gue. Masih WFH. Masih WFH dari Maret, pertengahan Maret lah sampai sekarang. Berarti nggak keluar loh. Enggak, cuman beli kebutuhan pokok sekali doang waktu itu ke supermarket, beli langsung buat sebulan, habis itu udah nggak keluar lagi. Dan lokasi lu di mana nih lokasi? Di Depok. Oh Depok. Igoy gimana Igoy? Apa? Di sekarang gue. Cikarang. Oh iya. WFH apa? Sekarang? Apa sekarang? WFH apa? Udah Woi, masuk kerja? anti WFH Oh anti WFH. masuk Masuk terus, kerja terus. terus sebelum kena virus. Mas, Lu di bidang apa sih Goy? Gua di pabrik baja. Oh pabrik baja. Itu masih masuk normal ya? Masuk. Oke. Nah, Ilham lu gimana Ham? WFH apa masuk? Masih WFH, masih work from home. Tapi kadang-kadang kita masuk ke kantor sesekali aja. Untuk absen gitu ya? Untuk kerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, pekerjaan yang nggak bisa dibawa ke rumah. Oh. Asik. Tapi masih aman lah ya kalau misalkan keluar. Dari kantor jadi bawanya pakai kendaraan pribadi atau pakai sejelek-jeleknya pakai Grab car. Oh. Nah, jualnya pakai kendaraan pribadi. Oh gitu. Tapi udah masuk anggaran kantor lah ya. Kalau di Kenapa? kantor aku nggak boleh tuh, begitu. Oh, kalau kantor Umi nggak boleh tuh Mi? Nggak boleh. Jadi kayak udah nggak boleh naik KRL, udah nggak boleh naik Gojek, nggak boleh naik Grab, harus pakai kendaraan pribadi atau enggak kita disediakan jemputan kantor gitu per daerah. Dan satu mobil itu kapasitinya 3 orang kayak gitu sih. Oh ya Mi, lu profesi lu apa Mi di kantor lu? Jadi di tenaga ahli di salah satu BUMN, tenaga Apaan ahli komunikasi. Kalau lu Ham, bidang apa Ham? Profesi lu di kantor lu itu? Profesi saya adalah bekerja di perusahaan jasa energi terintegrasi Iya, apaan tuh? Arti yang Di- menawarkan di- total solution. Melan, masih masuk tiap hari Mel? masih masuk setiap hari ini lagi kebetulan aja gue udah seminggu nggak pulang, seminggu kerja. Jadi hari ini Wah, bagian seminggu libur. nggak pulang. Gila. Gak mandi itu mah. Melan bukan Melan. Profesi lu apa di TV? panjang Jadi kali gue ngurusin Bang El. produksi TV lah, Oh, ngurusin segala macamnya. tapi berarti masih produksi ya TV itu di TV lu tuh. Masih di TV gue, alhamdulillah banyak program baru. Jadinya kita masih ada yang masuk terus. Boleh Biar dipromosiin kalian semua programnya? terhibur. Nonton aja program Ramadan di iNews ya. Oke, Dari oke. subuh sampai maghrib. Oke. Nah nih pertanyaan selanjutnya ya, gua tanya satu-satu lagi. Kalau buat Bernard di sana kan ada, kalau di Jakarta itu kan ada apa namanya, kayak pemotongan gaji, terus ada pengurangan karyawan. Di situ ada nggak? Atau lu pun kena dampak gitu? Nah, kalau untuk pemotongan gaji itu nggak ada, tapi untuk insentif kan kita jadi ada tiap minggunya ada insentif transport kan. Nah, itu dipotong awalnya, dihitungnya per, jadi sebelumnya kan dihitungnya pakai yang angka misalkan 1 liter katakanlah 8.000 yang pertalite ya. Tapi sekarang diganti ke premium. Jadi hitungannya premium kayak gitu. Jadi lebih berkurang cost
cost untuk Transport ongkos ya? transportnya. Terus kalau karyawan itu ada pemotongan. Jadi kalau untuk bagian sales dan marketing kan emang datanya kan berdasarkan angka ya Mas. Kalau untuk salesnya sendiri ada efisiensi istilahnya Mas. Jadi iya. untuk sales yang pencapaian omsetnya itu di bawah 100 juta per bulan itu akan kena cut kayak gitu. Jadi total ada 8 orang yang kena cut di cabang Bali ini. Itu gara-gara COVID, pas gara-gara ada wabah ini. Bener. Waduh. Karena gini Mas, kan saya baca di artikel, jadi dampak pertama yang terpengaruh itu kan bahan bangunan tuh Mas. Iya benar. Nah punya kita kan perusahaannya kan memang support ke bahan bangunan gitu, ke toko-toko Perusahaan apa tuh? ada cat, ada pipa dan lain-lain kan. Nah jadi di toko itu kan kita kan supportnya ke toko Mas. Nah toko itu terpengaruh banget, yang beli nggak ada, proyeknya turun, semuanya pokoknya berpengaruh banget. Jadi untuk pencapaian omset otomatis berpengaruh banget. Nah sialnya, apesnya sales yang pencapaian itu tadi di bawah 100 juta ya, makanya kena cut gitu ya sih Mas. Oh gitu. Pengaruh banget. Berarti kalau Bernard itu pengaruhnya di potongan, kalau ada pemotongan gajinya itu di insentif ya. Kalau Umi ada Mi? Pemotongan gaji ataupun pengurangan karyawan? Kalau pemotongan gaji sih alhamdulillah nggak ada. Terus pengurangan karyawan juga sih selama ini nggak ada. Jelas. Kalau buat pribadi alhamdulillah aman. Masih aman ya. Paling udah nggak bisa dinas-dinas keluar kota lagi kayak gitu sih, itu doang. Kalau Melan gimana Mel? Ada pengurangan gaji atau? Kalau di tempat gua beberapa doang sih yang ada pengurangan gaji sampai cut gitu. Berapa persen Kalau kira-kira? untuk karyawan kurang tahu gua kalau itunya. Cuman yang gua tahu sih kayak kelas driver, PS kayak gitu-gitu itu ada pengurangan dan pemotongan gaji sih. Oh yang lapangannya ya, lebih ke lapangannya itu ya. Karena kan juga beberapa bagian ada yang WFH kan, jadi lebih sedikit gitu. Kalau di Igoy ada Goy? Pemotongan pengurangan gaji atau? Sebenarnya bukan pengurangan sih, lebih ke mutasi sama pengurangan jam kerja. Oh gitu. Tapi ya kan pengaruhnya di salary juga kalau pengurangan jam kerja. Tergantung wilayahnya berarti ya. Kalau lu Ham, ada pengurangan gaji ya sama ataupun Alhamdulillah. pemecatan karyawan? Kalau pengurangan gaji nggak ada, pemotongan karyawan juga nggak ada. Alhamdulillah ya, sampai saat ini jadi gaji tetap masih on time. Widih. Kerja juga semangat. Ya alhamdulillah masih oke aja. Cuman oke-nya ini kan kita nggak tahu berapa lama bertahan oke-nya kan. Betul. Oke. Ya semoga aja harapan kita masih dapat THR lah tahun ini. Amin. Amin. Itu dia pertanyaannya. Aminin dulu aja. Dapat pertanyaannya. Nah, tapi insya Allah dapat sih. Ya, amin. Full. Semoga lah ya, semuanya lah ya. Insya Allah. Amin. Pertanyaan yang selanjutnya, ada nggak di kantor kalian masing-masing itu ada yang kena penyakit itu? COVID. Iya. Waduh. Dari Ilham? Alhamdulillah nggak ada sih. Nggak ada ya? Aman ya? Alhamdulillah nggak ada. Aman, insya Allah aman. Karena kantor terhitung ketat lah masalah COVID ini. Bahkan kita pegawai juga dimonitor terus sama kantor, kondisi kesehatan, termasuk pegawai dan keluarganya. Jadi kantor itu sangat-sangat care lah sama karyawan dan juga keluarga karyawannya. Mantap. Nah ini harusnya begini. Nah ini yang seperti ini Mas. Tapi nggak ketemu di situ, aduh. Kalau Umi gimana Mi? Ada yang kena Mi? Kalau di kantor sih terakhir updatean ada ODP 1. Tapi nggak tahu siapa maksudnya. ODP udah ada 1 di unit ya, di unitnya. Iya. Di unit aku. Terus kalau dari yang lain sih sementara ini aman karena kan beberapa rata-rata WFH. Terus juga kita diantisipasi nggak pakai transportasi umum. Terus juga dikasih asupan yang luar biasa lah. Maksudnya ada makan siang juga. Jadi kayak gizinya tetap teratur. Terus ada susu juga.
kayak gitu-gitu sih. Jadi tetap ada vitamin juga kan anjurannya. Jadi alhamdulillah sih terkendali, sama yang WFH pun kabarnya ditanya tiap hari kayak gitu, sehat apa enggaknya kayak gitu. Oh, iya. Mantap. Mantap. Kalau di Melan ada Mel yang kena di kantor? Kalau kabar burungnya sih ada, ya paham lah kalau anak-anak reporter, anak-anak Iya, iya. lapangan kayak gimana Iya, kondisinya. iya, iya. Cuman itu cuma kabar doang sih. Kalau untuk yang benar-benar positifnya sih kayaknya gue belum dapet info apa-apa. Ya ODP gitulah, karena kan liputan harus ke rumah sakit, lapangan kayak gitu. Igoy ada Igoy di tempat kerja. Kalau masalah ODP sih ya gue juga ODP. Oh iya, Maksudnya ODP sih. Oh lu ODP? Gue ODP. Ya Satu, ampun. gue baru keluar dari rumah sakit kan. Oh karena baru keluar dari rumah sakit. Itu dibilang ODP ya, pengawasan ya. Terus gue juga iya yang kecelakaan kemarin udah 2 minggu, tapi 2 minggu dan ya nggak ada apa namanya, nggak ada gejala lah, nggak ada, aman ya gue. aman. ya. Terus kalau di PT katanya ada 2 PTP, cuman Positif. ya hasilnya udah negatif. Oh negatif, ya. Kalau ini Bernard gimana Bernard di sana? Ada yang Aman. positif? Aman ya? Enggak, aman semua Mas. Aman semua. Sehat. Oh ya, sama keluarga masing-masing aman semua? Aman, alhamdulillah Mas. Aman semua di rumah. Aman, Umi aman, keluarga? Aman alhamdulillah. Igoy aman? Aman. Lu kan ODP Goy. Oh iya aman tapi gimana? Aman. Ya berarti kalau untuk keluarga semua aman lah ya? Aman Mas. Aman. Nah nih pertanyaan terakhir. Harapan lu semua ini COVID berakhir tuh kapan? Maunya kapan gitu? Kan karena ini dampaknya itu begitu besar ya. Begitu besar itu mungkin bukan untuk lu pada, tapi dampak besarnya itu ke pengusaha-pengusaha, terus sama yang pekerja-pekerja yang lapangan tadi tuh yang disebutin Melan tuh, driver, terus kayak pekerjaan yang penghasilannya harian, itu kan parah banget tuh, sangat berdampak banget gitu loh. Nah, gue bertanya nih, kan mayoritas dari lu pada berdampak, tapi nggak separah mereka. Harapan lu pada tuh gimana? Kalau dari Ilham, harapannya ya segera selesai lah ya, karena harusnya Ramadan ini kan bulan yang rame ya, yang meriah, Iya betul. yang dimana-mana untuk keluar rumah, terutama kalau tarawih kan kita menantikan dari keluar dari rumah. Iya. Nggak ada perang sarung ya sekarang. Nggak ada perang sarung. Ya, semoga ini segera berakhir dan semua kembali positif lagi kegiatan kita semua. Ya, amin. Karena jujur sih kangen kanker juga sih. Jadi pada takut ya semuanya. Dari Iya. Melan Karena gimana kita Mel? mau keluar juga parno. Iya betul. Gue pengen cepet selesai aja sih, biar kalau berangkat kerja tuh nggak deg-deg ser gitu kalau naik kereta kan. Iya betul. Biar tenang lagi aja. Betul. Itu ngeri aja sih sama diri sendiri. Setuju Kamelan, setuju. Apalagi lu setiap hari ya berangkat kerja. Yes. Kalau ini Umi gimana Umi? Harapannya sih pengen cepet-cepet selesai gitu ya, supaya Cepet-cepet Ramadan juga lebih enak gitu, kita bisa taraweh, bisa itikaf, terlebih buat anak daerah kayak saya juga bisa Betul. pulang ketemu keluarga Oh iya gitu. benar-benar. Kayak Nggak gitu bisa sih, pulang nggak kampung bayang aja ya. kalau misalkan Lebaran ini bakal sendirian gitu, bakal nggak nikmatin rasanya opor ayam tapi makan mie, Lebaran makan mie itu nggak kebayang gitu. Yaudah, Ya, Udah amin. Wira sama ayam kata kamu. Itu bagus tuh. Indonesia Sedih banget ya, sedih. ayam. belum ada, sedih Belum banget ada, lah kan? pokoknya sampai Ramadan kayak gini, maksudnya udah ngerasain Ramadan tapi masih ada wabah kayak gini, sedih aja gitu. Kalau Bernard gimana Bernard nih yang perantau jauh nih? Ya kalau gue sih juga sama ya, secepatnya. Cuma kalau ditanya kapan, gue berharap sih bulan depan, karena seharusnya omsetnya tuh besar bulan ini sama bulan depan. Biasanya pas Lebaran tuh gede. Cuma Bener ya? karena Orang- ini ya Orang pada iya, ngecek makanya- rumah buat Lebaran ya. makanya kan aduh kacau nih. Pokoknya ngaruh banget lah. Semoga cepet selesai lah ya. Ya amin. Di tahunan tuh aku bisa tembus tahunan nih, dapat Wih. bonus kan. Bulan depan kan harusnya gue balik kampung. Biar bisa pulang kampung ya. Nah itu tapi karena ini jadi ditutup semua ini penerbangan, Iya betul. terus pelabuhan ditutup semua nih, nggak bisa keluar masuk nih. Aduh pusing. Nah, itu. Bener-bener
Harap pusing. Igoy, Kacau. terakhir nih Goy. Itu sih. Semoga semua ini cepat berlalu ya. Asik. Udah gitu aja. Ya udah. Oke. Thank you ya teman-teman semuanya. Oke. Sip, sama-sama. Terima kasih. Thank you Umi, Thank you. Jangan Bernard, lupa follow Cheers Ilham. ID. terus Igoy, Melan, pekerja-pekerja yang luar Tetap biasa. stay at home. Stay at home. Kamu di rumah aja aku yang kerja gitu Iya. kan. Baik. Biar aku yang kerja. Yang kerja Melan aja dan kita. Iya. Ya, dia Melan aja biar menghibur kita. Iya. Hmm. Oke, thank you semua. Bye-bye. Yoi, sama Terima saya. kasih. Dadah. Dadah. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Udah dengar dari profesi teman-teman gue yang pekerjaannya berbeda-beda. Tadi gue tanya banyak tuh ya kan, dari ada dampak dari penghasilannya kah, ataupun ada dampak dari lingkungannya pun tuh ada apa enggak gitu. Itu sudah dijelasin tadi. Itu aja video gue kali ini. Semoga video gue ini bisa bermanfaat. Next videonya gue akan nanya teman-teman gue yang ada di luar negeri, keadaan teman-teman gue tuh kayak gimana. Oke, gue Andi Wibowo. Jangan lupa bersyukur.